Mungkin ketika lagu ini diputar bakal ada dua tipe orang. Yang pertama, langsung ikut nyanyi, langsung ikut menari. Tapi yang kedua, malah inget kenangan-kenangan, memori-memori di zaman dulu. Mungkin ketika waktu sekolah, atau mungkin teman lama, atau mungkin cuma inget ketika lagu ini tuh lagi sering-seringnya diputar pada masa viral-viralnya. Padahal ya, kita itu cuma mendengarkan beberapa detik musik, beberapa detik lagu. Tetapi perasaan kita ikut langsung berubah. Oke, jadi lagu itu adalah lagu Justin Bieber yang berjudul Beauty and a Beat. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2012 dan pada masa itu lagu ini tuh sedang viral-viralnya atau memang sedang lawas di masyarakat luas. Tapi kebanyakan orang memang pasti tahu lagu ini. Tapi pada saat itu tidak ada yang namanya smartphone. Jadi dari mana orang-orang mendengarkan lagu ini? Dari mana orang-orang tahu lagu ini? Mungkin lewat televisi atau mungkin lewat radio. Oke, mungkin bagi sebagian orang juga lagu ini tuh cuma lagu pop biasa. Tapi bagi sebagian orang lain juga lagu ini akan langsung mengingatkan mereka dengan masa-masa tertentu di dalam hidup mereka. Dan menariknya lagi, kita tuh cuma mendengarkan beberapa detik musik, tapi perasaan kita juga ikut langsung berubah. Oke, pertama, kenalin dulu, aku Tiara Belani, mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Industri, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai satu topik yang mungkin pada sehari-hari, pada setiap hari, pada setiap waktu teman-teman lakukan, tapi tidak pernah menyadarinya. Oke, apa kira-kira? Yap, tentang musik. Oke, coba teman-teman berpikir sebentar. Kita memutar musik saat di perjalanan. Kita memutar musik saat kita lagi tugas. Atau saat kita olahraga. Atau bahkan saat kita lagi sedih. Tapi pernah gak sih teman-teman berhenti sebentar dan bertanya, kenapa ya musik itu bisa mengubah mood kita hanya dalam waktu beberapa detik saja? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami dan mempelajari hal tersebut. Oke, hal pertama yang menarik adalah bagaimana musik itu bekerja di dalam otak kita. Ketika kita mendengar musik, otak kita ini pasti akan langsung meresponnya. Nah, otak kita ini akan melepaskan suatu zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang. Makanya, ketika kita mendengar lagu yang ceria, ketika kita mendengar lagu yang temponya cepat, kita juga akan merasa lebih semangat, kita juga akan merasa lebih ceria, kita juga akan merasa lebih happy. Tapi sebaliknya, ketika kita memutar musik yang mellow, ketika kita memutar musik yang sedih, ketika kita memutar musik yang temponya lambat, hati kita juga ikut berubah, perasaan kita juga ikut berubah, kita juga merasa lebih sedih, kita juga merasa lebih mellow. Jadi sebenarnya kita bukan terlalu baper ya, tapi itu adalah reaksi alami dari otak kita yang merespon musik itu secara emosional. Nah, ini juga menjadi
alasan kenapa musik itu selalu ada di sebuah film. Oke, coba teman-teman bayangin film horor tapi gak ada musik-musik atau suara-suara mistisnya. Malah makin aneh gak sih? Oke, hal kedua yang membuat musik itu begitu kuat adalah hubungannya dengan kenangan. Pernah nggak teman-teman mendengar sebuah lagu terus langsung teringat dengan seseorang? Atau mungkin langsung teringat dengan suatu tempat? Mungkin lagu yang sering kita putar waktu sekolah, atau mungkin lagu yang sering diputar saat nongkrong, saat main dengan teman-teman. Begitu lagunya diputar, rasanya seperti kembali lagi ke masa itu. Nah, ini terjadi karena otak kita itu menyimpan musik itu bersama dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Jadi, ketika lagunya diputar lagi, ketika lagunya diputar kembali, kenangannya ikut muncul kembali. Oke, aku yakin hampir semua orang punya satu lagu yang seperti itu. Mungkin ya, lagunya bagi orang lain gak ada artinya, gak ada spesial-spesialnya. Tapi bagi kita, lagu itu menyimpan suatu cerita. Mungkin cerita waktu kita sekolah, mungkin cerita tentang teman lama kita, atau mungkin suatu memori yang kita tidak mau lupakan. Oke, menariknya lagi, banyak orang menggunakan musik itu untuk mengatur mood mereka. Contohnya, ketika kita mau nugas, kita mendengarkan musik yang tenang. Ketika kita mau olahraga, kita mendengarkan musik yang energik. Ketika kita mau capek atau merasa capek, nah kita mendengarkan musik yang lebih semangat. Oke, gini, coba teman-teman pikir sebentar. Ketika teman-teman merasa sedih, kira-kira lagu atau musik seperti apa yang mungkin teman-teman akan dengarkan? Apakah lagu yang mellow? Apakah lagu yang menenangkan? Atau mungkin lagu yang lebih semangat untuk menaikkan mood kita? Jawabannya, setiap orang memiliki cara yang berbeda. Tapi, banyak orang menggunakan musik untuk membantu mengatur perasaan mereka. Oke, ada satu hal lagi yang menarik tentang musik ini. Musik sering juga disebut sebagai bahasa universal. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak mengerti bahasa dalam lagu tersebut, kita masih bisa merasakan emosinya. Kita bisa tahu apakah lagu tersebut, apakah musik tersebut ceria, atau mungkin energik, atau mungkin mellow, atau mungkin lebih ke menenangkan. Nah, itu menunjukkan bahwa musik itu sebenarnya merupakan salah satu cara manusia untuk berkomunikasi melalui perasaan. Oke, jadi kalau dipikir-pikir, musik itu sangat luar biasa ya. Cuma sekumpulan nada, tapi bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita sedih, atau bahkan bisa membawa kita kembali ke momen-momen tertentu di dalam hidup kita. Nah, kadang
Satu lagu bisa mengingatkan kita pada masa sekolah, kadang satu lagu bisa mengingatkan kita pada teman lama, atau mungkin seseorang yang pernah penting di dalam hidup kita. Jadi mungkin ketika teman-teman mendengarkan sebuah lagu, coba teman-teman perhatikan, bukan hanya lagunya yang teman-teman dengar, tapi juga perasaan yang ikut bersama dengan lagu itu. Karena kadang satu lagu bukan hanya musik, tetapi sebuah kenangan yang ikut diputar kembali. Terima kasih.